أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وظللنا عليكم الغمام وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.
وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله
ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وظللنا wa dibaca pendek. Zolla di sini ada tasydid di huruf lam, maka cara bacanya zolnya ditekan sedikit langsung dileburkan ke dalam huruf la. Lalna di sini ada huruf lam sukun, jadi cara bacanya dialirkan saja lalna ya. Na dibaca panjang, ada alif sebelumnya harokat fathah, ini dinamakan dengan mad tabi'i zahiri. Cara bacanya dipanjangkan 2 harokat. A dibaca pendek, lai ada ya sukun sebelumnya berharokat fathah, ini dinamakan dengan harf lain, cara bacanya dilembutkan saja. Ku dibaca pendek, mulgha di sini ada alif lam, namanya alif lam al-qamariyah karena sesudah alif lam terdapat huruf qamariyah yaitu gha. Cara bacanya alif lamnya dibunyikan secara jelas. Atau kata lain juga disebut dengan idhar qamariyah karena lamnya dibaca secara jelas. Alaikumul mulgha ya. Gha dibaca pendek, ma dibaca panjang, ada alif sebelumnya harokat fathah, ini dinamakan dengan mad tabi'i zahiri. Cara bacanya dipanjangkan 2 harokat. Ma dibaca pendek, wa juga dibaca pendek. Anza di sini ada nun sukun berhadapan dengan huruf za ya. Ini merupakan huruf ikhfa. Ketika nun sukun bertemu dengan huruf za, maka ini dinamakan dengan ikhfa awsat.
Jadi ikhfa awsat ini adalah pertengahan antar makharijul huruf nun dengan huruf za, itu tidak terlalu dekat juga tidak terlalu jauh. Maka cara bacanya nunnya disamarkan kemudian siap-siap mau masuk ke huruf za. Anza. Nah, untuk ikhfa awsat ini kalau dibandingkan tingkat kesamaran dan dengungan itu seimbang atau setara ya antar dengung dengan samar. Wa anzal ya. Kemudian na dibaca panjang. Di sini ada alif sebelumnya harokat fathah. Ini dinamakan dengan mad tabi'i zahiri, dipanjangkan 2 harokat. A dibaca pendek. Lai di sini ada ya sukun sebelumnya harokat fathah. Ini dinamakan dengan harf lain. Cara bacanya dilembutkan saja. Ku dibaca pendek. Mulma di sini ada alif lam, namanya alif lam al-qamariyah karena sesudah alif lam terdapat huruf qamariyah yaitu mim. Cara bacanya alif lamnya dibunyikan secara jelas atau kata lain juga disebut dengan idhar qamariyah. Manna di sini ada tasydid ya yang terdapat di atas huruf nun. Maka ini dinamakan dengan ghunnah musyaddadah. Cara bacanya nunnya didengungkan, yaitu ma-nya ditekan kemudian ditahan lebih kurang 2 harokat sambil dileburkan suara ke dalam huruf nun. Manna ya, na-nya dibaca pendek. Wasa di sini ada alif lam, namanya alif lam asy-syamsiyah karena sesudah alif lam terdapat huruf syamsiyah yaitu sin. Jadi cara bacanya wa-nya langsung dileburkan ke dalam huruf sin ataupun dimasukkan. Kata lain juga disebut dengan idgham syamsiyah. Wasa ya. Kemudian salwa, wa ini ada harokat fathah berdiri tegak yang terdapat di atas huruf wa. Cara bacanya ini dipanjangkan 2 harokat karena mad tabi'i muqaddar ya. Kemudian di sini ada tanda wakaf namanya al-waqfu aula. Jadi berhenti itu lebih utama ketimbang diteruskan. Jadi tinggal diwakaf wassalwa. Jadi wa ini dipanjangkan 2 harokat ya. Kemudian ku dibaca pendek, lu dibaca panjang. Ada waw sukun sebelumnya berharokat zummah. Ini dinamakan dengan mad tabi'i zahiri. Cara bacanya dipanjangkan 2 harokat. Kemudian milta di sini ada nun sukun berhadapan dengan huruf ta yaitu huruf ikhfa. Jadi ketika nun sukun bertemu dengan ta ini dinamakan dengan ikhfa aqrab ya atau a'la. Karena antar makharijul huruf nun dengan huruf ta itu saling berdekatan ya. Nun posisinya di ujung lidah, ta juga posisinya di ujung lidah. Kalau ikhfa aqrab ini dibandingkan tingkat kesamaran dan dengungan itu lebih besar ke samar ketimbang dengung ya. Jadi cara bacanya nunnya disamarkan kemudian mau siap-siap masuk ke huruf ta. Milta, miltai ya. Miltai ya. Toyi karena di sini ada ya yang bertasydid, jadi cara bacanya to-nya ditekan sedikit langsung dileburkan ke dalam huruf ya. Toyi ya. Ba dibaca panjang ada harokat fathah berdiri tegak, ini dinamakan dengan mad tabi'i muqaddar. Cara bacanya dipanjangkan 2 harokat. Ti dibaca pendek, ma dibaca panjang ada alif sebelumnya harokat fathah, dinamakan dengan mad tabi'i zahiri, dibaca panjang 2 harokat. Ra ini karena harokatnya fathah maka dibacanya tebal ya, tafkhim. Zaqana di sini ada huruf qaf yang terdapat di pertengahan kalimat. Ini dinamakan dengan qalqalaf surah. Jadi qafnya dibaca secara memantul. Razaqana ya. Na dibaca panjang. Di sini ada harokat fathah berdiri tegak yang terdapat di huruf na. Ini dinamakan dengan mad tabi'i muqaddar. Dibacanya panjang 2 harokat. Kemudian kum ada mim sukun ya, karena di sini ada tanda wakaf al-waqfu aula, jadi berhenti lebih utama. Saat mewakaf tinggal ditekan ka-nya saja. Razaqnakum ya. Wa dibaca pendek, ma dibaca panjang ada alif sebelumnya harokat fathah. Ini dinamakan dengan mad tabi'i zahiri. Dibacanya panjang 2 harokat.
Za dibaca pendek, la juga dibaca pendek, mu dibaca panjang, ada waw sukun sebelumnya harokat zummah. Ini dinamakan dengan mad tabi'i zahiri, dibacanya panjang 2 harokat. Na dibaca panjang, ada alif sebelumnya harokat fathah. Ini juga dinamakan dengan mad tabi'i zahiri, dibacanya panjang 2 harokat. Wa dibaca pendek, la dibaca panjang. Di sini ada harokat fathah berdiri tegak yang terdapat di huruf la. Ini dinamakan dengan mad tabi'i muqaddar, dibacanya panjang 2 harokat. Kingka, di sini ada nun sukun berhadapan dengan huruf kaf, yaitu huruf ikhfa. Jadi ketika nun sukun bertemu dengan huruf kaf, ini dinamakan dengan ikhfa ab'ad, ya. Karena antar makharijul huruf nun dengan ka itu saling berjauhan. Nun posisinya di ujung lidah, sementara kaf posisinya di pangkal lidah. Jadi jauh, ya. Maka ini dinamakan dengan ab'ad, ya. Jadi cara bacanya, nunnya disamarkan sambil siap-siap masuk ke huruf kaf. Nah, untuk ikhfa ab'ad ini kalau dibandingkan tingkat kesamaran dan dengungan itu lebih ke dengung, ya, karena dia sifatnya adalah berjauhan. Walakin ka, ya. Ka dibaca panjang, ada alif sebelumnya harokat fathah. Ini dinamakan dengan mad tabi'i zahiri, dibaca panjang 2 harokat. Kemudian nu'am, di sini ada mad tabi'i, yaitu ada waw sukun sebelumnya harokat zummah berhadapan dengan hamzah di lain kalimat, yaitu kalimat anfu. Jadi nu satu kalimat, anfu satu kalimat. Jadi ketika ada mad tabi'i berhadapan dengan hamzah di lain kalimat, maka ini dinamakan dengan mad jaiz munfasil. Jadi mad jaiz munfasilnya dibaca panjang, boleh 4 atau 5 harokat. Kemudian anfu, di sini ada nun sukun bertemu dengan huruf fa, yaitu huruf ikhfa. Jadi ketika nun sukun bertemu dengan fa, ini dinamakan dengan ikhfa awsat, ya, pertengahan. Jadi karena makharijul huruf nun dengan fa itu tidak begitu jauh, juga tidak begitu dekat. Jadi cara bacanya, nunnya disamarkan, siap-siap masuk ke huruf fa. Anfu. Jadi ikhfa awsat ini kalau dibandingkan tingkat kesamaran dan dengungan itu seimbang atau setara, ya. Anfu, ya. Kemudian fu dibaca pendek, sa juga dibaca pendek. Kemudian hum, ya, di sini ada mim sukun bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah yang selain ba dan mim, dan di sini adalah hurufnya ya. Jadi ketika mim sukun bertemu dengan ya, ini dinamakan dengan idhar syafawi. Cara bacanya, mimnya dibaca jelas atau jelas bunyi m-nya. Hum ya. Jadi mimnya cukup ditekan saja, langsung masuk ke ya. Kemudian ya, di sini ada huruf zo, ya. Maka cara bacanya zo ini dialirkan saja, tidak boleh dibaca pantul. Jangan yalzu keluar bunyi zo, ya, tapi dibacanya yalli, ya. Li dibaca pendek. Mun, di sini ada waw sukun sebelumnya berharakat zummah. Ini dinamakan dengan mad tabi'i, kemudian bertemu dengan satu huruf yang kita sukunkan dengan sebab diwakaf, yaitu nun. Jadi ketika ada mad tabi'i berhadapan dengan satu huruf yang kita sukunkan, maka ini dinamakan dengan mad arid li sukun. Jadi mad arid li sukunnya dibaca panjang, boleh 2, 4 sampai 6 harokat, harus konsisten dengan nafas. Shadaqallahul azim. Taib, cukup sekian pembahasan kita pada kali ini. Saksikan terus video-video selanjutnya yang terdapat di channel Ummahatul Qura. Jangan lupa dukungannya terus dengan cara klik tombol subscribe, di like dan share. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.